Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Izul Haq dan ini teman saya. Lidia Al-Mursyida. Di sini kami akan mengobservasikan tentang budaya kearifan lokal, yakni Candi Arimbi yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Mari ikuti kami. Nah, kebetulan saya dan teman-teman sudah membaca janji sama Mbak Nona. Beliau yang akan menjelaskan sejarah tentang berdirinya Candi Ngrimbi yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Yuk ikuti kami. Nah, itu ada Bu Nona. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Nona. Beliau pegiat sejarah yang ada di Jombang. Nah, Nona ini adalah seorang penulis Arimbi bercerita tentang Candi Rimbi. Bu Nona, pengen tahu lebih dalam deh tentang Candi Rimbi. Oke, siap. Mau tahu lebih dalam? Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Bu Nona, apa sih cerita sejarah dari Candi Rimbi ini? Oke, cerita sejarahnya itu panjang sekali, tapi ayo kita sama jalan-jalan ya. Iya. Ceritanya. Ayo. Nah, jadi Candi Rimbi ini adalah bangunan suci. Bangunan suci peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, Jombang ini salah satu daerah yang merupakan bagian dari ibu kota Kerajaan Majapahit. Dan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit itu di Candi Rimbi ini. Dan Candi Rimbi ini adalah bangunan suci yang digunakan untuk pemujaan, tapi juga digunakan untuk memuja sosok dewa yang dicandikan di sini. Dewanya itu raja yang diperdewa. Jadi pada masa Majapahit dulunya itu para raja itu dianggap seperti dewa. Jadi dipuja juga di sini. Konsepnya namanya dewa raja. Dan dipercaya Candi Rimbi ini merupakan bangunan suci yang digunakan untuk tempat sosok Ratu Tribuana Tunggadewi dicandikan. Jadi monumen yang diduga sebagai tempat pendarmaan sosok Ratu Tribuana Tunggadewi. Ratu Tribuana Tunggadewi itu siapa? Itu loh ibunya Raja Hayam Wuruk yang merupakan raja terbesar dari Kerajaan Majapahit. Dona, candi ini tuh bercorak agama apa sih? Coraknya itu secara dominan agama Hindu. Tapi pada masa Majapahit agama yang dianut itu agama yang dominan tuh agama Buddha juga. Jadi Hindu Buddha. Karena ini Hindunya pada masa Majapahit itu cenderung bercorak Siwa, jadi lebih akrab disebut corak agama Siwa Buddha. Meski demikian, tapi Candi Rimbi ini dominan agama Hindu, tapi ada beberapa yang ada di panel-panel relief ini itu yang disisipkan unsur agama Buddha. Dan apa sih makna-makna dari ukiran-ukiran batu di candi ini seperti ini? Jadi secara umum Candi Rimbi ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi ada juga tentang kehidupan keagamaan. Jadi panel-panel cerita ini itu menceritakan tentang kehidupan keagamaan, pedoman masyarakat untuk berkehidupan sehari-hari, dan selain itu apapun yang melekat di candi itu kan dianggap suci. Dan ini cerita-cerita ini umumnya itu bersumber dari naskah kuno yang juga merupakan kayak kitab sucinya mereka gitu. Jadi dari situ cerita di naskah kuno tadi dituangkan ke dalam panel-panel cerita seperti ini. Jadi siapapun yang mampir ke candi dan memperhatikan relief-relief ini itu diharapkan mampu mendapatkan hikmah atau pedoman hidup atau pelajaran yang ditampilkan dari relief ini. Bu Nona, kok bisa Candi Rimbi ini hilang separuh? Sebenarnya bukan hilang sih, tapi roboh. Oh, Robi. Jadi Candi Rimbi ini itu ceritanya ada yang bilang kalau dulunya itu roboh karena
kira-kira itu karena gempa. Jadi roboh separuh, tapi robohnya ini separuh, aneh ya robohnya ya. Tapi justru dari robohnya yang separuh itu kita beruntung sekali karena bagian sisi yang tersisa ini bisa digunakan untuk purwarupa sisi yang roboh. Jadi nanti kalau misalnya ada restorasi Candi Rimbi itu bisa dipakai supaya menjadi mimpi kita semua, supaya Candi Rimbi bisa utuh, diwujudkan utuh kembali seperti misalnya kayak Candi Jawi gitu sih. Tapi candinya ini meskipun roboh ya, candinya ini statusnya itu nirtuntas. Nirtuntas itu adalah candinya ini belum selesai dikerjakan. Iya. Oh iya, itu tak kasih tahu ya, mau tak kasih tahu. Ayo kita lihat ya. Nah kita sekarang mau membuktikan kalau candi ini itu statusnya nirtuntas. Nirtuntas tadi apa yo? Belum selesai. Nah belum selesai dikerjakan itu bisa macam-macam. Belum selesai dikerjakan wajahnya lengser, anggarannya nggak cukup, atau mungkin kontraktornya melarikan diri. Oke, kita nggak ngomongin itu ya. Sekarang ini pokoknya intinya gini, candi itu dilengkapi dengan berbagai ornamen hias. Nah, ornamen hias itu kadang-kadang dijadikan motif batik lokal. Nah, salah satu yang motif batik lokal itu dari Candi Rimbi yang dijadikan motif kebanggaan dari Jombang. Iya, namanya motif batik Tribuana, tapi yang di situ bukan yang di sini. Nah, ini salah satu ornamennya dari Candi Rimbi. Ini namanya motif Padma. Kita bisa lihat ini deretannya, ini ada kan? Bagus ya, dari sini. Loh, ini kok nggak ada? Iya, Ibu. Nah itu orangnya yang silpin namanya, pembangun candinya itu yang mahat-mahat itu belum selesai ngerjakan. Nah terus yang kedua itu motif namanya ini motif patra. Nah ini motif patra itu kayak gini, terus kayak ada mahkotanya gitu. Nah ini ada mahkotanya, ada hiasannya, ini ada hiasannya. Nah ini loh, ini kok nggak ada? Iya, Bu. Lah ya itu belum selesai itu dikerjakan itu sama silpinnya itu. Ini coba dilihat ini loh. Belum selesai kan sampai sini pun nggak ada. Nah itu yang kedua. Nah, sampean udah pernah lihat apa belum batiknya secara langsung? Belum. Wah, yo itu harus dilihat ini, mirip sama ini. Karena memang inspirasinya dari motif tumpal di Candi Rimbi ini. Gitu. Kita harus bangga dong punya batik khas Jombang. Namanya Tribuana. Nah guys, jadi kesimpulan dari candi ini merupakan candi ini adalah tempat prasarana atau tempat suci bagi pemujaan raja perempuan layaknya seperti dewa. Candi ini merupakan candi Hindu, tetapi lebih dikenal dengan Siwa Buddha. Nah, fungsi candi ini adalah sebagai tempat pemujaan raja perempuan dan juga bisa disebut juga dewa. Dan sebenarnya candi ini belum selesai loh, karena banyak ukiran-ukiran yang belum diukir. Kita sebagai warga Jombang seharusnya perlu mempelajari hal-hal seperti ini demi melestarikan kearifan lokal budaya di sekitar Jombang. Dan rencananya candi ini akan direstorasi pada tahun 2026 mendatang oleh pemerintah sekitar. Kami dari kelompok 4 kelas 10E mengobservasi tentang Candi Arimbi. Saya Muhammad Izulhaq. Saya Muhammad Asyal Fanski. Saya Arya Dafaria Ramadan. Saya Muhammad Kavin Jitni Ulia. Saya Haliza Talita Ayu Damayanti. Saya Isyal Basida. Saya Syafira Nurdiana. Bila ada kekurangan dalam tingkah laku, tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.